Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Rada-Rada Gila dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Bang Mimin di channel Cinta Nara, dimana akan mengupas tuntas alur cerita sinetron Rada-Rada Gila yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Seperti biasa guys, sebelum lanjut ke pembahasan, Bang Mimin menyarankan untuk kalian yang baru bergabung ataupun menemukan channel ini, dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bang Mimin berikutnya. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, yang dimana saat ini Isyana yang sedang belajar motor dengan Nando, yang dimana saat itu Isyana sangat senang karena Nando mau mengajari dirinya. Yang dimana saat itu Isyana mengatakan kepada Nando kenapa dirinya sangat susah belajar motor dari dulu. Dimana saat itu Nando mengatakan kepada Isyana bahwa dirinya harus bersabar dan pasti dirinya akan bisa. Yang dimana saat itulah Isyana mendapatkan telepon dari Bu Linda ataupun mamanya yang mengatakan bahwa Isyana harus pulang. Yang dimana saat itu Bu Linda mengatakan bahwa temannya yang mempunyai agensi akan memberikan job khusus buat dirinya. Jadi Isyana harus berdandan yang sangat cantik. Isyana pun sangat senang karena akan mendapatkan job tersebut. Yang dimana saat itu Isyana tidak tahu kalau mamahnya ataupun Bu Linda berbohong kepada dirinya. Yang ingin bertemu dengannya adalah Pak Tony. Setelah Isyana selesai nelpon dengan mamahnya, yang dimana saat itulah Nando mengatakan kepada Isyana kenapa dirinya harus buru-buru pulang padahal dirinya baru saja belajar motor. Yang dimana saat itu Isyana pun mengatakan lain kali saja, yang dimana saat itu Nando pun ingin mengantarkannya pulang, namun Isyana tidak mau merepotkannya. Sementara itu di sisi lainnya, yang dimana saat ini Mika meminta Elpano untuk berhenti, yang dimana saat itu Elpano pun bertanya dengan Mika apakah matanya sudah membaik, yang dimana saat itu Mika terpaksa berbohong dan mengatakan bahwa matanya saat ini sudah mulai membaik. Dimana saat itu Mika ingin berbicara kepada Elpano, namun Elpano tidak menghiraukannya sama sekali, yang dimana saat itu Elpano malah mengatakan kepada Mika, kalau kita bicara apakah kamu akan memperdulikan perasaanku? Dan Elpano mengatakan itu tidak kan, yang dimana saat itu Elpano pun langsung pergi meninggalkan Mika. Mika pun mencoba untuk menghentikan Elpano, namun Elpano masih saja tidak peduli dengan dirinya. Karena Elpano tidak mau mendengarkannya, Mika pun kembali mengejarnya, yang dimana saat itulah Mika mengalami kecelakaan. Yang dimana saat itu Elpano pun sangat panik dan khawatir dengan keadaan Mika, yang dimana saat itulah Mika pun berpura-pura bahwa dirinya tidak bisa begitu jelas melihat. Dimana saat itu Elpano pun mengatakan bahwa dirinya sangat cinta, yang dimana saat itulah Mika berpura-pura bahwa dirinya tidak melihat apapun, yang dimana saat itulah Mika mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya begitu jelas melihat apa yang dikatakan oleh Elpano, yang sebenarnya Elpano tengah menatap dirinya. Mika pun terlihat sangat senang, yang dimana saat ini Elpano sudah mulai mau tersenyum lagi dengan dirinya. Dimana saat itu Mika pun mengatakan kepada Elpano bahwa dirinya ingin berbicara tentang kesalahpahaman ini, yang dimana saat itu Elpano meminta kepada
Mika untuk membahasnya nanti malam saja. Dimana saat itu Mika mengatakan dalam hatinya apakah alasan yang akan diberikannya kepada ayahnya. Dimana saat itu tak berselang lama teman-teman Elpano pun datang. Yang dimana saat itu mereka pun mengejek mereka berdua. Yang dimana saat itulah Elpano mengatakan kepada Mika bahwa kita pergi saja dari sini karena kurcaci sudah mengganggu. Nah saat itu Mika sangat terkejut karena Elpano tidak ingin jika dirinya diganggu oleh siapapun. Yang dimana saat itulah Elpano pun pergi dengan Mika. Yang dimana saat itu Elpano pun membantu Mika. Yang dimana saat itu Mika masih saja berpura-pura tidak bisa melihat ataupun buram penglihatannya. Dimana saat itu Elpano pun mengatakan kepada Mika bahwa dirinya akan mengantarnya pulang ke rumah. Yang dimana saat itu Mika tidak mau karena takut jika ayahnya mengetahui dirinya masih saja dekat dan masih bersama dengan Elpano. Sementara itu di sisi lainnya yang dimana saat ini Isyana tengah berada di mobil untuk pulang ke rumahnya. Jadi dimana saat itulah Isyana pun teringat kembali yang dimana saat itu Isyana membantu Elpano yang sedang dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Dimana saat itu Isyana pun mengatakan bahwa dirinya ada di sana untuk membantu Elpano. Sementara Mika tidak ada, hanya berdiri saja melihatnya. Dan Isyana pun mengatakan kenapa Elpano sebucin itu kepada Mika. Yang dimana saat ini Elpano dan teman-temannya mengantarkan Mika untuk pulang. Yang dimana saat itulah Isyana pun melihat mereka berdua. Yang dimana saat itu Isyana pun mengatakan bahwa Elpano secepat itu melupakan apa yang telah dia lakukan untuknya. Dan apa yang dia lakukan tidak berarti apa-apa di mata Elpano. Sementara itu di sisi lainnya yang dimana saat ini Abel merasa dirinya baikan. Ya dimana saat itu Abel pun keluar dari kamar. Ya dimana saat ini terlihat Niko sedang bersama dengan Luna. Yang dimana saat itu Niko mengatakan bahwa dirinya akan pergi sebentar untuk mencari makanan untuk kakaknya yaitu Luna. Yang dimana saat itu Luna pun mengatakan kepada Niko jangan terlalu lama. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Abel pun keluar dari ruang rawatnya. Yang dimana saat itu Abel mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja ataupun sehat. Kenapa dirinya harus dirawat di rumah sakit? Setelah itu Abel pun pergi. Yang dimana saat itu Abel masuk ke ruangan Luna. Yang dimana saat itu Luna pun sangat senang dan menanyakan siapa namanya. Yang dimana saat itu Abel pun menyebutkan namanya. Yang dimana saat itulah Luna sangat senang bertemu dengan Abel. Dimana saat itu suster mengajak Abel untuk pergi. Yang dimana saat itu Abel pun meninggalkan Luna. Yang dimana saat itulah Luna mengatakan bahwa anaknya mungkin sudah sebesar dirinya Abel. Oke guys, sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Bu Linda terlihat sangat senang karena dirinya sudah mendapatkan transferan sejumlah uang dari Pak Tony. Yang dimana saat itulah Isyana mengatakan kepada Bu Linda kenapa temannya lama sekali datang. Yang dimana saat itu Bu Linda pun mengatakan mungkin dia terjebak macet. Setelah itu Bu Linda pun mengatakan kepada Isyana bahwa dirinya akan ke toilet sebentar. Yang dimana saat itu Isyana pun
terlihat kesal menunggu kedatangan teman mamahnya ataupun Bu Linda, yang dimana saat itu seorang pelayan mengantar minuman, yang dimana saat itu minuman tersebut telah dicampur dengan obat. Isyana pun tidak mengetahuinya jika minuman tersebut telah dicampuri obat oleh Pak Tony, yang dimana saat itulah Pak Tony datang dan menyapa Isyana, yang dimana saat itu Isyana sangat terkejut dan sepertinya marah kepada Bu Linda karena sudah membohonginya bahwa teman yang ditunggu Bu Linda adalah Pak Tony. Oke guys, apakah yang akan terjadi dengan Isyana selanjutnya? Dan apakah Mika dan Elpano akan segera baikan dan jadian? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Rodo-Rodo Gila hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga pantengin terus di channel Cinta Nara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.